mendengar gitu loh. Jatuh lo nanti Yes, gitu. Gua hanya memperingatkan cocok. dia kalau lo misalnya dari resortnya apa HKBP atau gimana segala macam apa di bawah ini banyak yang mendengar itu gitu loh. Kalau lo Ya, membawa cocok janganlah seperti karena itu. narasinya gini, bukan Kristen namanya kalau Tuhannya bukan Yesus, kan gitu. Nah, kalau narasi itu gampang dipatahkan, gampang dipatahkan. Memang memang Kristen itu ada berapa sih? Kalau dia menganggap bahwa eh, bukan Kristen namanya kalau tidak menuhankan Yesus, berarti selama ini Kristen cuma satu dong. Kristen toh, iya kan? Terus yang mereka anggap macam kayak oneness, Unitarian, ya, ya kan? Yang paling parah lagi Triteos, tiga Tuhan. Kan kalau kalau Triteos kan tiga Tuhan. Kita ribut silakan, tapi kalau ini masih satu yang kita pakai panduan kita untuk beragama, beribadah itu ya sudah kita kembalikan ke panduannya, bukan ke perkataan manusianya, bukan kepada Betul. aturan-aturan golongan apa komunitasnya. Kan gitu. Yes. Betul. Itu sebenarnya baru kita sehat berdiskusi gitu loh. Kalaupun ada aturan-aturan kita tidak menyalahkan kayak saya. Apa saya salahkan gereja? Tidak. Gitu loh. Ada aturan-aturan yang positif yang kita lihat dari gereja itu ya positif kayak apa? Kayak seperti apa? Misalnya hukum-hukum yang dibawa Yesus itu kalau kita lihat di dalam Alkitab itu tidak banyak gitu loh. Iya. Makanya aturan-aturan di gereja mana yang baik, yang mana yang ini. Ayo kayak misalnya mulai orang apa lahir, menikah sampai mati itu kan tidak dibawa, tidak ada di Alkitab. Berarti gereja ini Iya. menjembatani ya udah, tetapi tidak semua gitu loh. Nah, jadi nggak kita salahkan juga, tapi kita kembalikan karena juga gereja itu bisa berdiri karena ada kitabnya. Kan gitu, ada Alkitabnya. Nah, Iya. kita sebagai umat ya kita harus mempelajari kemana kita mengikuti aturan gerejanya atau kita ngikutin apa perintah di dalam Alkitabnya. Kan itu. Hmm. Kan sebenarnya di situ gitu loh. Jadi bernarasi lah, jangan menjudge Olo di mana, sektor mana, resort mana. Ya Iya. elah, yang De seperti itu tuh. Gitu. denomnya apa? Iya, nggak ada Karena denom nggak kalau semua. kecuali dikasih kita memilih. Kita ini sudah bernegara, sudah ada Ya. aturan-aturan di negara. Kalau Terima kasih misalnya Bang ada aja satu Akil. pilihan di Kementerian di Agama itu Kristen itu terbagi dengan sekian banyak. Ya, jangan dikatakan Kristen kalau begitu. Buatkan agama itu Ya. semua, gitu. Denomnya Martin Luther apa segala macam, gitu. Nggak boleh, kan kita intinya berbicara Kristen, keimanan kita Kristen, kitab kita Alkitab. Nah sudah, pedoman kita Yes. Alkitab itu, kita membedah Alkitab itu. Sejauh Ya, mana dikaji pemahaman baik-baik. kita terkadang Alkitab itu, kan gitu. Betul. Kan Nah, gitu aja. masalahnya gini, Bang Maryam. Apakah kebanyakan dari mereka ini ketika mengkaji Alkitab atau Bible, apakah boleh ketika dia mengkaji, tetapi dia menggunakan doktrin untuk mengkajinya? Ya nggak akan, ya Atau gimana? dia nggak akan bisa ketika masih doktrin itu masih tertanam di dalam otak kita, ya itu nggak akan bisa nyambung. Makanya saya bilang, saya selalu saya sampaikan, ayo kita kembalikan teman-teman yang seiman sekristen, kita kembalikan kepada Alkitab kita, kita baca yuk, Salam kenal, gitu. Kak Vita. Mm-mm. Ayo kita baca dulu, gitu loh kan.
Iya, betul. Mengkaji Bible jangan pakai doktrin. Oh jangan dilepas dulu gitu loh. Intinya mari Betul. mari mari kita Bet- baca saja dulu gitu loh. Kita tuntaskan bacaan kita gitu loh. Nggak ya, mungkin satu ada kitab mau bentuknya juga seperti apa itu karena itu yang tertinggal kok. Kalau itu tidak ada kita tidak bisa sebut kita itu Kristen gitu aja. yes. Dibaca, difahami, dikaji. Iya Iya, kan? Nah, jadi setelah dikaji baru diamalkan. benar intinya makanya kalau kita orang-orang yang berakal nanti dengan sendirinya kok kita bisa dengan sendirinya bisa membedakan mana air mana minyak kan gitu. Yes, Kita udah betul. pasti kok gitu. Betul. Itu sudah secara otomatis manusia itu makanya diberikan kelebihan gitu daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, kita pakailah. Kalau kita yakini dengan tentang soal Roh Kudus, biar Roh Kudus itu yang menuntun kita. Kan gitu. Ya, Akan dikasih tunjuk kok. Oh, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Makanya tidak pernah membaca, hanya mengambil sepotong-sepotong ayat, naik ke Komal, berdiskusi, mentok, akhirnya menghujat. Akhirnya ya, lari, akhirnya berpikir, ya, akhirnya yang selama ini, makanya saya bilang, Alkitab sendiri dalam kata artian, itu dengan setebal itu aja kalah dengan film yang 1 jam 1 jam setengah doang, maknanya sudah diambil dari film itu. Jadi tuntas ya, semua. Itu salahnya, gitu loh. yes. Terima kasih Evangelis. Betul. Itu salahnya gitu loh. Jadi apa saja padahal yang kita ambil, yang kita diskusikan ini apa yang kita pedomani. Nanti nggak terima juga kan gitu ya. Konyol namanya kan. Ya, Jadi akhirnya apa dipertontonkan dilihat di bawah. Kok bodoh banget nih orang-orang gua yang dari seiman ini. Kan itu jadinya. Gitu loh. betul. Coba kalau dibaca. Itu yang membuat banyak teman-teman Kristen yang sebagai viewers itu mereka berpikir langsung untuk mencari suatu kebenaran di dalam keyakinannya kan. Akhirnya banyak domba-domba, bukan domba yang tersesat, tapi banyak domba yang lepas. Itu dia bro. Gua jualan jadi susah gitu loh. Iya kan, banyak domba yang lepas. Gitu, aduh, lepas lagi domba saya nih. Aduh, alamak yang. Iya, makanya kan begitu kan, jangan hanya mengikuti gitu loh. Makanya kan dikiaskannya kan seperti domba, karena domba itu kan kemana induknya ke situ semua ngikut kan. Iya. Nah, Nah itu, saya mau nanya Bang Maryam, ini tentang masalah ini. Matius 15:24. Yesus sendiri mengatakan bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Waimi. Di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa aku diutus kepada domba-domba seriwil yang tersesat, ya kan? Gitu, tersesat oleh umat seriwil kan gitu. Nah, kata domba tersesat di sini itu maknanya apa menurut Bang Maryam? ya itu kan sudah bisa dimaknai kan. Kalau Yesus itu diturunkan untuk binatang, ya kan apa Ah, masuk akal nggak kira-kira? Kan tidak. betul, Kalau tapi majas, makanya saya bilang istilahnya kalau majas. kalau misalnya ini, kalau itu diperuntukkan untuk binatang, terus ngapain untuk domba? Kenapa lo yang jadi emosi? Ah, kan harusnya begitu dong. Ya, di situ kan yang tertulis domba yang tersesat, kan gitu. Iya kan? Ya iyalah, itu kan Yang jelas tertulis sekali. domba tersesat, tapi kenapa manusianya yang tersinggung? Iya, Bener nggak? ya itu benar ya. Nah, kalau memang domba yang tersesat, nah masalahnya gini, Bang Maryam, domba yang tersesat di sini itu merujuk kepada umat Siriwil, ya kan? Hmm. Nah, tetapi kenapa Kristen yang mencak-mencak? Ah, itu masalahnya. Apakah orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia atau ya nggak usah seluruh dunia lah di Indonesia saja lah. Apakah mereka bagian keturunan dari umat Siriwil? Nah, kan Ya, gitu masalahnya. itu dia. Assalamualaikum Bang Ahmad. Nah, jadi makna domba yang
makna domba tersesat ini mengarah kemana? Ya intinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kalau dibilang makna dari domba yang tersesat itu ya tentunya kan kepada pribadi kita yang sudah liar, yang sudah kita tidak mengenal dari mana asal usul kita, siapa pencipta kita, kan itu doang sebenarnya. Makanya Mhm. segala sesuatu yang kita lihat yang aneh-aneh akhirnya kita sembah, kan itu sebenarnya Halo, poinnya kan. Bang Umar. Apa Yes. apa kita mau seperti itu? Ada sapi dibuat begitu, kita Mhm. sembah. Ada gunung tinggi banget begini, kita sembah. Ada pohon yang ini, kita kan meluruskan itu sebenarnya gitu loh. Ya betul. Tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang. Tap-tap layarnya. Iya. Nah, terus gini. Apa mau kita terjebak terus seperti itu padahal kita sudah manusia akhir zaman, nah manusia yang sudah Yes. jauh sekali kan gitu. Mau Yes. sampai kapan? Nah, masalahnya, pertanyaannya gini, Bang Maryam. Kenapa kenapa Bapak atau Elohim atau siapapun itu, kalau versi versi kita ya, atau ginilah versi inilah Elohim atau Bapak, ya kan? Nah, Bapak mengutus kenapa Bapak mengutus anaknya yang bernama Yesus ini kepada domba yang Israel yang tersesat? Memang ada apa? Ada apa kaum-kaum umat Siriwil pada saat itu? Apakah dia lagi tersesat atau gimana? Atau kayak mana tuh kira-kira? Iya, itu kan sebenarnya posisinya di situ kan ya karena awalnya juga diturunkan di sana, sudah diturunkan kayak Musa itu kan. Mereka kan yang ingkar kan, gitu loh. Iya. Sudah sudah jelas-jelas di depan mata mereka, mereka Waalaikumsalam Kak jangankan Eli. ini, ja- Mm-mm. jangankan kita mencari kebenaran dari kitab, yang jelas aja dulu di depan mata, Musa itu membelah lautan itu karena kuasanya Tuhan itu di depan Mm-mm. mata umatnya mereka saja, ya mereka saja Masih setelah ingkar. Musanya tidak ada masih ingkar, kan itu Ya. sebenarnya problemnya, gitu. Nah, Sudah mereka di depan mata mengingkarnya dengan mereka gitu cara loh, membangun mujizat itu. patung. Iya, masih tetap aja ingkar kan gitu. Nah, Iya, betul. jadi tidak jelas sekali gitu yang sudah langsung itu menyelamatkan kaumnya itu kan, langsung dia belah Mm, lautan. Siapa lagi yang bisa membelah itu? Emang tongkatnya Musa yang belah? Emang Musa yang membelah kan tidak? betul. Kan gitu. Tongkat hanya sebuah tongkat. Nah iya, itu kan lebih kepada pemaknaan tentang kita ketahui dan beryakin gitu tentang Tuhan itu kan gitu sebenarnya maknanya. Betul, tauhid. Gitu loh. Betul. Makanya dibilang di dalam Alkitab itu janganlah ada di dalam dirimu keraguan-raguan. Kan gitu. Yes, Jangan betul. ragu gitu loh. Itu yang sebenarnya Dan makna-makna yang harus kita tangkap gitu. pembelajaran tauhidnya jangan menyembah kepada ilah-ilah lain, sesembahan-sesembahan lain. Nah, kan Iya, gitu. makanya di situ makanya muncullah konsep Tritunggal ini. Konsep Tritunggal ini kan antitesis sebenarnya daripada ajaran Yesus itu sendiri kan. Hmm. Kalau kita mau belajar gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Berarti eh apakah sebelum diutusnya Musa sehingga Elohim ini memberikan tugas atau mandat kepada Musa, di mana mandat yang diturunkan oleh Musa ini adalah di lahap batu, ya kan? Di mana isinya itu lahap batu adalah Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Apakah kalau menurut Bang Maryam ini, apakah sebelum datangnya Musa atau sebelum masanya Musa, apakah ada kejadian-kejadian macam kayak menyembahan sesembahan lain mungkin atau gimana? Terima Oh kasih Bang Jazir. sudah ada kok. Setiap konteks perkejadian ya wahyu turun itu ya karena disebabkan seperti itu gitu loh. Mhm. Iya. Ya karena disebabkan seperti itu. Dan di konteksnya setelah ajaran pagan ini mereka akan lari. Hmm. Nah itu kan ada ekstrim tuh cuaca segala macam. Nah Iya. mereka lari kepada matahari. Nah mereka mentuhankan matahari padahal matahari itu juga masih ciptaan.
Kan gitu. betul. Sepakat, Itu kan sepakat, proses-prosesnya kan itu. Nah, sepakat. makanya Betul. kenapa saya bilang saya buka Termasuk saja di api sini. juga, termasuk api Enggak, kaum Majusi. makanya saya buka saja di sini. Kenapa? Itu kan konsep Tritunggal ini, konsep pagan yang dipadukan dengan ajaran ajarannya Yesus. Kenapa? Tapi lebih kepada dominan kepada pagannya. Satu, bergerejanya saja itu tidak ditentukan harinya di situ karena Yesus sendiri itu hanya mengikuti yang sudah berjalan, yang sudah ada hari Sabat itu kan gitu. Nah, Iya, kenapa muncul tiba-tiba ada aktivitas beribadah di Kristen itu kenapa hari Minggu? Nah, Minggu itu kita bahasa Inggrisnya itu adalah Sunday. Nah, mereka itu iya, beribadah itu untuk memuja Tuhan mereka itu matahari itu, Sunday itu sun gitu loh. iya. Sun kan matahari, dai kan Iya, hari. Jadi hari matahari. iya. Jadi makanya itu bisa kita cari tahu kok kalau untuk ke situ. Jadi makanya sangat kalau kita tidak mau kalau selalu menutup diri ya seperti ini jadinya gitu loh. Kita tidak cari tahu gitu loh. Betul. Ini Kenapa kalau hari kita Minggu? menggunakan akal sehat. Menggunakan Iya, akal sehat, di luar dari akal sehat, nggak menggunakan doktrin, dan menggunakan literasi-literasi, data-data sekunder yang ada. Kan gitu. Dan fakta-fakta sejarah. Dan fakta sejarahnya memang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang hilang di rantau. Terima kasih, abang tuh. Dan fakta sejarahnya bahwa sebelum sebelum diutusnya Nabi Musa memang sudah ada orang-orang yang menyembah paganisme. Ya kan, yang menyembah matahari, yang menyembah api kan gitu. Kaum Majusi. iyalah. Ya karena di Nah, sana juga pada zaman-zaman itu juga mhm. hal-hal yang gaib itu kan dipertunjukkan gitu loh. Iya betul. Kenapa? Karena memang dulu zamannya zaman eh, mukjizat. Iya, jadi nggak jadi makin ke sini baru gitu loh. Intinya setiap penurunan wahyu itu pasti dalam konteks yang istilah kata uh, udah dunia ini sudah kacau balau, intinya gitu aja. Siap. Ya, betul. Betul. Dan Di mana? dan kalau kita tanya kenapa ada pertanyaan lagi, kenapa itu diutus untuk Bani Israel? Nah, pertanyaannya Iya, begini, 2000 tahun yang lalu Indonesia kita ini jadi apa? Logikanya kan gitu aja. iya. Itu tadi yang tertanam di dalam benak saya, eh, Bang Maryam. Apakah pada saat itu diutusnya Nabi Musa di Bani Siriwil, apakah negara Indonesia pada saat itu ada? Dan seperti apa kondisi negara Indonesia 2000 tahun yang lalu kan gitu? Iya, kalau negaranya kan Iya kan? belum ada, tapi tempatnya Iya, sudah ada. Satu kesatuan, kan gitu. Ini kan satu iya, kesatuan. Adanya gitu. kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian alam yang membuat ada terpisah-pisah. Kan gitu sebenarnya. Iya. Jadi kita sudah Dan tidak bisa lagi. iya, dan Ya, apakah pada saat itu masyarakat yang ada di Indonesia belum ada, yang ada hanya Bani Siriwil pada saat itu? Atau mungkin ibarat gini, saya ngambil analogi yang lebih gampang. Ibarat tanah kosong, tanahnya sudah ada, tapi rumahnya belum ada gitu loh. Bangunannya belum ada. iyalah. Ngerti nggak maksudnya? Intinya, Kayak gitu kan? intinya manusianya aja sekarang sudah 6 miliar lebih. Pada zaman itu ya belum tentu ada 6 miliar. Baringnya juga hitungan ratusan juta. Kan gitu. Betul. Nah, berarti pada saat itu memang manusia-manusia yang ada pada saat itu hanya ada di kawasan Bani Siriwil pada saat itu. Irak atau segala macam yang masih zaman-zaman jahiliyah. Ya kan kalau dulu kan bahasanya kan masih bangsa kan gitu. Iya. Kaum gitu, bangsa, Terima kaum. Nah, kasih sekarang Bundo. makanya itu yang perlu kita pahami, ada penyesuaian Iya. makna, ada penyesuaian kata kayak misalnya teos, logos segala macam mau dibawa sampai sekarang ya nggak bisa lah. Ada makna yang Yes. itu kan hanya sesebutan saja kok. Kenapa jadi fanatik sekali serasa serasa Yahudi doang yang punya Tuhan? Kan nggak masuk akal. Yes. Benar. Karena dia mengetahui, karena dia yang lebih pintar, ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani segala macam, lantas jadi di era sekarang dia masih bawa itu. Kan logika itu, akal itu dipakai kemana gitu loh. Itu kan sebuah sebutan pemaknaan aja yang berbeda gitu loh. Ya. Nah,
sekarang gini, saya mikirnya gini, Bang Maryam, saya mikirnya gini. Apakah teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ataupun di luar dari Indonesia, di mana mereka berkeyakinan yang kita tahu adalah mereka berkeyakinan Kristen, gitu kan, memiliki keyakinan Kristen. Nah, apakah mereka ini merasa dirinya menyembah kepada satu Tuhan atau menyembah kepada ilah-ilah lain atau sesembahan lain? Ya, menurut gue sih intinya orang yang beragama, menurut gue itu menyembah yang satu gitu. Karena ketika ditanya, walaupun ya kayak begini konsep Tritunggal, walaupun kita tanya kepada dirinya, ini kan sebenarnya masalah hati, masalah iman. Kalau kita tanya, lo nyembah patung nggak? Kan dia nggak akan ngakui dia nyembah patung. Betul, Oh, betul. gue Sama nyembah Tuhan, seperti gini, sama kan gitu. seperti ibarat gini, tidak mungkin ada yang mau pencuri yang mengaku gitu loh maksudnya. Ya, intinya gini, Nah, pertanyaannya bisa kita lihat di situ apa memang benar dia menyembah Tuhan yang Maha Pencipta itu atau ciptaannya. Ketika dia ya, bilang, oh gue nggak menyembah Tuhan, gue ambil patungnya, gue pecahin, marah nggak lo? Kalau marah berarti lo bukan Mana? menyembah Tuhan. Kan gitu aja, simpel. cocok, cocok, mantap, mantap sekali, mantap. Jadi kalau dikatakan, oh enggak itu Logikamu keren, brother. Logikamu iya keren. makanya saya bilang, oh itu hanya simbol. Ya udah sini simbolnya gue hancurin. Plak, marah nggak Sip, lo? Kalau betul. marah ya udah berarti Terima kasih Bang selama Ahmad. ini lo sesat di dalam diri lo bahwa yang lo sembah itu bukan Tuhan yang Maha Pencipta itu ternyata melainkan patungnya. Kan gitu. Betul, betul. Nah, sekarang saya tanya sama Elhura. Elhura, kira-kira menurutmu Elhura, kalau di dalam rumahmu ada patung Yesus dan saya bertamu di rumahmu, saya hancurkan itu patung Yesus, kira-kira kau marah tidak? Ya, untuk apa kau hancurkan di dalam rumah saya kalau ada patung Yesus? Nah, untuk apa kira-kira Bang Maryam? Ini saya sama Bang Maryam ini bertamu di rumahnya Elhura. Terus saya maksudnya saya hancurkan patung itu. Saya hancurkan patung yang ada di rumahnya Bang Elhura kan. Nah, kira-kira responmu kayak gimana? Ya, Setuju nggak sih? respon saya untuk apa dihancurkan itu kan bukan di situ saya beriman, hanya sebagai idola saya ajanya di situ, sebagai Eh, anggap saja gambar gitu. oh, gambar. Hias, Gambar tapi hias, berupa patung. hiasan dinding. Oh, Iya, 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 iya. Nah, atau gini lah, macam kayak bukan patung lah, iya kan? Bukan patung. Foto lah, foto. Nah, foto atau poster yang ada di dalam rumah atau bingkai foto yang ada fotonya Yesus. Nah, terus sama tiba-tiba aja itu bro, ada sama orang, aja. ada orang tiba-tiba, ada orang tiba-tiba mengambil itu bingkai foto, habis itu dia lempar, dia bakar lah atau gimana. Kira-kira gimana reaksimu? Itu udah mengganggu ketenangan saya, itu udah mengganggu ke kehidupan perasaan saya maksudnya itu. Karena ya kalau saya pandang seperti begitu istilahnya udah lebih dari iblis itu namanya itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti Bang Elhure ini menyembah kepada apa yang ada di dalam rumah kamu, seperti contoh patung, dinding, foto, segala macam, karena kamu marah. Nah, itu narasi Bang Maryam tadi yang saya tangkap. Dan masuk di akal saya. Jujur, masuk di akal saya. Jadi kayak memang kalau memang menurut si inspirasi ya memang bisa Anda terima. Tapi kalau saya nggak bisa menerima, kenapa? Itu nggak ada bermaksud apa-apa kalau namanya foto, patung, itu kan hanya hiasan. Hiasan. Ya. Nah, apakah hiasan bagian dari seni? Iya, seni. Nah, pertanyaannya gini, kalau yang saya tangkap dari narasinya Bang Maryam, apakah hiasan yang ada di dalam rumah-rumah teman-teman Kristen yang berfotokan Yesus atau mungkin bersifat patung, apakah Tuhan atau sesembahan layak dijadikan seni atau apa segala macam? Nah, saya mengingat di mana kaum-kaum paganisme atau paganisme tradisinya juga sama seperti itu.
Mereka membuat hiasan seakan hiasan ini adalah Tuhan saya. Dan rata-rata orang-orang yang pada saat itu, di mana kaum paganisme ini ketika patungnya dihancurkan atau apa segala macam, dia marah, ngamuk. Sama seperti narasi kamu tadi. Sama dengan tulisan yang ada di dinding, kayak bahasa-bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu. Jadi nggak jauh beda dari situ yang dilakukan juga orang Kristen itu, bro. Oke. Nah, sekarang Kecuali saya kalau tanya, di situ apakah kita tulisan itu adalah menyembah. apakah tulisan Allah dan tulisan Muhammad itu adalah sesembahan? Ya, saya nggak bisa menafsir seperti begitu. Manalah Nah, tahu aku itu. oke. Nah, kalau Bang Elhura bertanya kepada saya sebagai umat muslim, apakah kaligrafi yang ada di dalam rumah yang bertuliskan Muhammad dan berlafaz Allah dan Muhammad, apakah itu sesembahan? Bukan. Itu adalah seni kaligrafi dan kita menganggap ya itu bukan sesembahan lain dan bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak ada rupanya. Ini kalau saya pribadi ya. Kalau kamu bertanya sama teman-teman muslim kan, khususnya saya. Jadi begini, Inspirasi. Pikiran kalian Tidak atau berwujud pikiran, istilahnya, tidak berwujud. iya, pikiranmu dengan pikiran kami itu udah beda. Kami itu kalau ada tinggal di rumah seperti begitu, bukan di situ kami berkeyakinan, ya, bukan di situ kami sembah-sembah, enggak. Hanya mengingat saja karena Yesus ini, ya, dia kan jadi manusia. Wajar dong kalau istilahnya ada gambarnya. Nah, begitu Oke, saya bisa sapa Maria itu dulu. juga. Saya sapa dulu, Bang Elura, saya sapa dulu abang saya, Abang Denny. Pak Denny, selamat siang Pak Ya, Denny. selamat siang. Apa Selamat kabar? siang Pak Denny. Saya takut Pak Denny kalau mualaf masuk Islam, langsung bangkrut usahanya karena dia jual babi, Bah. Iya, Itu di situ di Amsterdam. babi rica sama babi kecap. Jalan The Baking gitu. Agak lain Pak Denny. Terima kasih Kakak Mimi. Kak Mimi tak pernah nongol lagi ke ini, baru saya lihat ini Kak Mimi. Aduh. Soalnya kok siang. Begini, Iya, Pak Denny ada di Belanda. Pak Denny ada di Belanda, teman-teman. Itu. Terima kasih Kak Mimi. Jazakallah khair. Jazakillah. Lanjut. Brother Elhura. begini, pernah saya bertanya sama sama Cina, ya kan, yang menyembah pakai lidi-lidi itu, apa sebetulnya itu? Itu hanya sebagai alat untuk sembahyang. Nah, itu patung-patung apa itu, kayak model boneka-boneka itu hanya sebagai Boneka kucing yang biasa dipasang di toko-toko yang tangannya tetek, kayak nggak gitu ada kan? yang lebih Yang apa lagi. tangannya goyang-goyang itu kan? Jadi itu hanya sebagai simbol keyakinan kita aja itu. Bukan di situ kita menyembah. Jadi di mana Oke. menyembah? Ya yang mencipta langit di bumi di atas lagi itu katanya. Jadi Oke. aku Nah, percaya, kenapa? Itu kan tergantung manusianya. Beda kalau oke. dibilang kayak zaman apa dulu itu. Aduh, lupa aku ini. Sampai disembah-sembah itu beda itu dulu. Patung nyembah-nyembah patung itu beda. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Brother Elhura. Heeh. Ketika melakukan aktivitas yang seperti itu, yang saya bilang tadi, Bang Elhura tadi mengatakan bahwa yang dupa kan dan segala Iya, macam. doa ya, dupa ya. Apakah aktivitas mereka itu adalah sudah merujuk ke suatu aktivitas peribadahan? Saya nggak tahu juga, penting kan itu pribadi masing-masing, pribadi orang itu mana. Oke, itu proses ibadah, Bre. Itu proses ibadah. Iya. Gitu, macam kayak yang ada di kelenteng kan, itu proses ibadah. Iya, benar. Aku gini, brother. Dan di dalam kelenteng itu ya kita nggak usah tanya lagi di mana di dalam kelenteng itu begitu banyak patung-patung, ya kan, yang berwujud manusia kan, ada matanya, ada telinganya, segala Ini macam. yang lebih parah lagi yang pernah ku tonton di TikTok yang nyata ini, brother. Sapi putih pernah tengok di TikTok itu, pernah kan lewat di TikTok dia sapi putih
Nah, memang sapi putih asli hidup, sapi biasa. Tapi di situ dia entah apa yang bisa dilakukan sampai tidur mereka dan datang pula sapi itu diambilnya kakinya diletakkannya kaki depannya itu ke kepala manusia. Jadi kurasa lebih parah lagi itu. Tapi itu nggak bisa saya simpulkan, oh ajaran sesat. Nggak bisa saya melakukan seperti begitu. Oke. Karena Nah, Bang Mariam mau masuk Bang Mariam? Atau jauh dari perangkat Bang Mariam? Atau mungkin ya ada monitor. Mau masuk Bang Mariam? Apa tuh? Oh, nggak nyimak ya? Oh iya, apa? Gak masalah gambar segala macam itu. Jadi gini, brother ya. Sebenarnya bukan di kekristenan juga. Sebenarnya itu lebih kepada sekarang yang terjadi pun banyak, brother, kayak di saudara-saudara saya Muslim juga, dengan mereka memakai foto-foto kayak foto-foto yang ada di situnya itu layak dipertanyakan, brother, gitu loh. Jadi terkadang apa terkadang di situ kekeliruannya memang kayak foto-foto itu juga kan kalau di Islam kan jelas sekali itu tidak diperbolehkan kan, walaupun dia fans dan fanatik kepada salah satu ulama, tapi kan layak kita pertanyakan kan gitu, layak kita pertanyakan antara membela ulamanya atau dia tidak mengerti bertuhan, itu kan boleh kita pertanyakan kan gitu. Kalau orang yang benar-benar dia sudah mengenal dirinya, karena kan di Islam itu sendiri kan dia katanya berserah diri, orang yang sudah mengenal dirinya tentang ketuhanannya, kalau masih ada wujud rupa ya yang masih ditempelkan ya, dan misalnya kita hujat itu orang dan segala macam, atau memang atau kita bakar dia masih marah, berarti memang boleh dipertanyakan juga itu, brother, ketuhanannya gitu loh. Jadi memang nggak di ini juga apa, semua memang terjadi secara nyata itu gitu loh. ya Bahkan ada terkadang satu. sekarang yang lebih parahnya lagi, lagi, kita kan kayak gini. Kita kan manusia ya, kita kan tidak boleh mengklaim Islam itu punya saya, Iya. Alkitab itu punya saya, Al-Quran punya saya, Yes. Nabi itu Nabi saya. Sekarang itu kan miliknya yang maha pencipta. Terkadang tetapi karena belum mengenal Tuhan itu sendiri, dianggapnya Al-Quran itu udah Tuhannya dia gitu loh. Dianggapnya Nabi itu yang ibarat kata yang penyampai firman itu juga dianggapnya juga sudah Tuhannya dia. Padahal kalau kalau kita pelajari sendiri, yang namanya itu kan semua itu kan bukan, tidak kita kesampingkan dulu masalah dia statusnya apa. Makanya itu perbedaan kapan kita status mengimani dan siapa yang kita imani dan siapa yang kita layak kita sembah. Itu sebenarnya itu tipis-tipis, brother. Gitu loh. Tipis-tipis sekali sebenarnya. Sampai sekarang pun itu terjadi. Jadi kalau ada kayak orang mau mati hanya membela nabinya, hanya membela kitabnya, karena ada nginjak-injak segala macam atau ada membakar segala macam, yakinlah itu bukan milik Anda. Itu yang punya itu adalah Maha Pencipta itu sendiri, dan dia sudah tahu itu bakal seperti apa. Bukan kita yang jadi harus ribut, nggak ada artinya Oke. kita mau membela itu, tidak ada untungnya gitu loh. Oke. Ya, saya. Yosi, kalau mau masuk silakan Yosi. Kalau mau berkomentar silakan. Terima kasih Bang Garasi. Yos, Jadi begini, ada dulu cerita masuk Romo, masuk. pengkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam saudara-saudara warahmatullahi terkasih. Masuk. Iya, gimana Elhura? Menurut tanggapan kamu? Ini cerita pendeta ini, aku pun baru-baru teringat juga nih aku sekarang. Di dalam perjalanan ini orang Kristen ya. Jadi ada rumah Pak Haji di situ. Nah, dinding Pak Haji ini putih. Nah, timbullah di situ gambar Tuhan Yesus. Nah, jadi orang Kristen tadi karena ditengok di situ ada gambar Tuhan Yesus, malah di situ orang itu ke tembok rumah Pak Haji ini tadi. Nah, jadi Pak Haji itu pun nggak melarang dan Pak Haji itu pun nggak mau menyembah, ya kan?
Karena dia kan tahu dia apa yang dia sembah. Nah, dipaparkan itu kepada kami sama pendeta. Itu yang orang masih lagi ragu-ragu, yang masih nggak mengenal Allahnya atau Tuhannya. Nah, jadi masa yang udah terpapar langsung timbul di foto di dinding Pak Haji itu langsung disembah orang itu. Berarti sama menyembah berhala. Nah, nggak menuju hati mereka itu ke surga, ke atas. Jadi makna seperti begitu sampai hilangnya lah mereka datang ke gereja beribadah, hanya di situ tempat mereka beribadah. Oke. Menurut Bang Elhura ini, menurut kamu, brother, sebenarnya penyembahan berhala itu apa sih sebenarnya? Ya, penyembah berhala itu ya udah jelas, hanya itu yang namanya menyembah berhala itu udah diserupai di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini yang namanya samanya itu semua. Penting, tapi bukan itu. Makanya saya berani mengatakan ini Tuhan Yesus mengajarkan ini. Dan ini juga yang penting. Pertama yang saya tanyakan sama brother Elhura, pertama penyembahan berhala itu apa sih sebenarnya? Terus yang kedua, seperti apa berhala itu? Berhala itu berupa seperti apa gitu loh. Iya, berupa patung-patung tadi ya, berupa yang kayak pohon-pohon tadi. Karena ini gini brother, waktu dipaparkan pendeta kami ya, orang masih lagi dirinya besar hatinya ke dalam dunia ini, disitulah akan jadi timbul penyembahan seperti begitu ya, timbul penyembahan berhala itu, menduakan Tuhan, menduakan Allah, menduakan Bapa gitu maksudnya kalau kami Kristen. Itu tahu. Nah, jadi kan Yesus mengajarkan di dunia ini bahwasanya sembahlah Allah satu-satunya. Nah, kalau memang ada lagi di antara orang Kristen istilahnya menyembah yang lain, itu udah salah benar kalau menurut kami Kristen. Oh, berarti ceritanya di dalam Kristen itu dilarang menyembah kepada patung. Iya, dilarang. Yang berhala itu kan dilarang. Iya, betul, sepakat. Tetapi di dalam Kristenan sendiri punya patung tidak? Iya, udah saya bilang tadi, punya patung, namanya foto. Itu biasa, hanya untuk mengenang ajanya itu. Oh, untuk mengenang. Ya. Ini, aduh, kenapa Elhura jawab pertanyaan saya? Itu pertanyaan saya menjebak itu. Kena dia. Jawaban Pak Elhura ini memperjelas bahwanya Pak Elhura ini menyembah berhala. Itu yang saya tangkap. Yang mana berhala yang kami sembah, brother? Contoh, Pak Elhura mengatakan dilarang menyembah selain daripada Allah. Nah, Pak Elhura menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu kan berhala. Jadi boleh saya jelaskan? Silakan. Jadi Tuhan itu yang sudah disalutkan kepada Yesus itu gelar kekuasaan itu Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Tapi yang namanya Bapa, ya Bapa, Allah pencipta. Jadi jangan nanti disamakan, brother. Ya, kalau menurut kami, kalau di agama saya ya, memang banyak Kristen ini memang menyimbolkan salib semua apapun. Banyak itu kan namanya Kristen ini ada Katolik, ada Advent, ada Protestan, ada Karismatik, ya entah apalagi satu lagi itu. Nah itu menyimbolkan semua salib, cuman beda-beda cara-cara untuk menyampaikan. Nah kami itu bukan menyembah manusianya, dan itu pun Yesus itu, ya itu Yesus itu hanya ilahi bagian dari Allah. Karena kenapa dia dikasih gelar Tuhan ini? Dia lah yang berkuasa di dunia dan di langit. Nah, kalau pencipta itu ya udah jelas Allah. Itu yang diajarkan Yesus itu, sembahlah Allah. Nah, dan saya mengatakan kepadamu, tiada jalan selain aku. Aku jalan kebenaran dan hidup, tiada jalan selain dari aku, katanya. Nah, kalau kita baca di Yesaya pasal 33 tadi, udah beberapa kali inilah saya katakan ini. Di situ makanya saya percaya kali.
pasal 11 dikatakan Allah sendiri sebelum turun Yesus di dunia, aku Tuhan, tiada jalan keselamatan, tiada juru selamat selain daripada aku. Beda kalau dikatakannya tadi ini, aku Tuhan, tiada jalan selain aku. Itu beda, makanya cara-cara untuk menyampaikan itu harus kita simak. Boleh dibaca, tayangkan di layar Mas Burai. Yesaya pasal 40. Saya hafal itu Yesaya 43 nomor 10 dan nomor 11. Iya. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah dibentuk setelah aku. Artinya Allah itu tidak pernah dibentuk dan tidak akan pernah dibentuk di dalam rahim seorang manusia. Itu maksudnya. Lalu di nomor yang ke-11, tidak ada, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Gitu. Itu kata Tuhan di perjanjian lama. Salah Itu Pak pembacaan. Elhura. Salah pembacaan itu, Bro. Yang betul gimana coba? Jangan ngabur-ngabur kita supaya bisa kita cepat mengerti kita, karena dia Yesus ini ya akan lahir bagimu di kota Daud juru selamat. Nah, ini sebelum lahir itu udah dikasih tahu, sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya lahir Yesus sudah dikasih tahunya. Ini saya baca di sini ya. Aku Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Selain daripadaku. Beda kalau dikatakannya tadi, aku Tuhan dan tiada juru selamat selain aku. Itu beda, itu pembahasannya. Host, Ustaz Tata diminta naik tuh, host. Ustaz Tata, host. Jadi begini. Ya, tunggu. Ini saya baru ambil nasi. Mana. Begini Pak Elhura. Kalau Anda mengatakan Yesus ini datang, ya, artinya Tuhan di perjanjian lama itu datang melalui perut Bunda Maria, artinya menabrak Yesaya 43 nomor 10-nya. Karena di situ dijelaskan Allah itu, Tuhan itu tidak dibentuk sebelumnya dan tidak dibentuk sesudahnya. Iya, memang benar. Nah, Yesus dibentuk nggak di dalam rahim itu? Iya, memang kan dibentuk memang melalui Allah juga. Nah, artinya pembentukan Yesus di dalam rahim Bunda Maria ini menegaskan bahwasanya Tuhan di perjanjian lama itu bukanlah Yesus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata. Lanjut, aku monitor. Lanjut dulu Ustaz Tata, saya lagi makan promo, lanjut. Iya. Ya lanjut dulu, habis ini tak tanggapin. Silakan El. Bang Elhura, tanggapi silakan. Hostnya Lagi makan saya. jangan ngomong kalau lagi makan, nanti keselak. Berita kabar baru, berita jadi sesuai dengan yang tertulis yang telah disampaikannya kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu cara kami untuk memahaminya. Iya. Jadi kalau saya pahami kitab suci ya, atau apalah Bible lah, bukan kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru ya. Tentang ketuhanan ini memang tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan itu samawi, sama. Sama itu maksudnya Tuhan itu ajaran dari langit ya. Para nabi itu ajaran dari langit. Tuhan itu di langit gitu loh. Nah, beda dengan ajaran pagan. Kalau pagan itu
Tuhan itu turun ke dunia, ada di dunia. Seperti ajaran-ajaran dewa-dewa kan turun ke dunia. Kalau samawi itu sama, Tuhan itu di langit. Wahai Muhammad, di mana Tuhan? Nah, kayak gitu dia. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yesus, di mana Tuhan? Di langit. Matius 23 ayat 9. Ya jelas kan? Berarti ajaranmu samawi, Yesus. Iyalah. Bukan pagan. Kalau pagan itu tahta. Tuhan turun ke dunia. Pagan namanya. Kalau samawi itu sama langit. Tuhan di langit. Ya gitu. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kalau perjanjian lama, Keluaran 33 ayat 20. Itu samawi. Nah, makanya kalau andaikan Tuhan itu menjelma jadi Yesus atau ilahinya turun menjadi Yesus, maka Yesus mengajarkan pagan. Tapi kalau kita nanya, ternyata enggak. Yesus, kamu pagan apa samawi? Samawi tahta. Loh, kalau samawi itu Tuhan itu di langit, Sus. Iya, tahta, Tuhanku di langit. Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di Oranos langit. Nah, gitu. Berarti Yesus ajaran samawi. Gitu. Silakan. Pakai pas, masuk. Nyimak dulu Pak Host. Ini Pak Tunggu, Denny dulu. saya ini lagi makan ini. Bang Bertus, Denny. monitor Bang Bertus. Tolong ditanggapin Pak Denny. Ada ini kalau ada saya ada mau ngomong, dia mau nyimak dia. Silakan Ayo, Pak Denny. ditanggapi. Bang Mariam kalau mau masuk aja langsung nggak apa-apa. Saya sementara makan dulu, teman-teman. Ya, silakan. Jadi satu hal lagi ya, sebenarnya ini kita kan sampai detik ini juga sudah termakan doktrin juga ya. Karena sebenarnya roh-roh setan iblis ini dia akan memasuki ke wujud-wujud yang sudah disediakan karena dia tidak ada wujud daging, gitu loh. Nah, disitulah makanya dibilang semua ayat itu dibilang janganlah ada padamu Allah-Allah lain, ya, kecuali aku, kecuali Allah itu sendiri. Ilah lain. Iya, ya kan kalau dilihat penerjemahannya sekarang kan ada dilihat Allah-Allah kecil tuh di situ kan. Itu menandakan ibarat kata jangan ada Tuhan yang lain sebenarnya itu dalam kata artiannya kecuali yang Maha Pencipta itu. Nah, itu Betul. Sesembahan itu maksudnya ya. sebenarnya kata penempatan sesembahan di kita itu harus kita kaji juga karena kata sesembahan itu adalah ada yang kita beri. Karena pagan itu dulu mereka tuh memberi ke sesuatu. Kayak sekarang itu masih berlaku juga gitu loh, berlaku juga gitu loh. Gitu loh. Karena kalaulah kita mau menginduk kepada yang satu, kepada Sang Maha Pencipta itu, tidak perlu kita membawa apa-apa kepada dia karena dia tidak butuh. Nah, itu harus digarisbawahi dulu, dan itu pun terjadi, jangankan di kami di umat Kristen, di umat Islam juga sih sebenarnya terjadi juga. Gitu loh. Ada juga terjadi gitu. Cuman ya disitulah kita memang makanya karena kita berurusan bertuhan ini kan urusannya hati pribadi kita sebenarnya. Bukan kelompok gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa banyaknya juga terjadi? Jadi mengikuti sama menyembah itu berbeda, ya. Misalnya kita tidak boleh mengikuti seseorang yang misalnya perkataannya baik dan segala macam bisa, selagi memang dia tidak menyimpang daripada aturan-aturan ketuhanan itu sendiri, nggak ada masalah kita ikuti dia. Tapi untuk menyembahnya itu kita tidak boleh menyembah yang berwujud itu gitu loh. Nah,
Kayak manusia tuh sekarang ada yang pintar, dia pintar segala macam dan segala macam. Akhirnya kita jadi pengikutnya. Nah, itu dalam konteks bertuhan itu sudah bisa kita udah di dalam bertuhan itu sudah kita bisa lihat dia gitu loh. Kita sudah bisa bedakan dia kalau kita ikuti apalagi segala macam kita jadi fanatik kepada dia, kita mengagung-agungkan dia itu udah salah juga. Dan di Islam itu banyak sekali itu. Gitu loh. Di Islam sendiri nih, ya. Ulama-ulama sendiri itu manusia-manusia itu juga sudah dijadikan sama mereka itu sudah jadi kayak sesembahan buat mereka. Lanjutkan narasinya Pak Maryam. Ya, bedakan antara menghormati dengan menyembah itu dibedakan. Lanjut. Iya, kalau kata menghormati kan oke, kita menghormati. Tapi kalau sampai kita merendahkan diri kita kepada sesama yang berwujud juga itu sudah berbeda, brother. Kalau menghormati iya. Makanya saya bilang, kalau dia keluar kata-kata yang baik dan ajaran-ajaran yang baik dari mulut dia, nggak usah kita berbicara Rasul dan Nabi, manusia pun bisa kita ikuti saja, mengikuti ya. Tapi apa yang terjadi itu tidak seperti itu, gitu. Apa yang terjadi malah sebaliknya sebenarnya. Itu sekarang pun terjadi gitu. Walaupun kita nggak usah balik ke zaman-zaman para dewa, para pagas, ajaran-ajaran yang bersifat yang yang wujud patung segala macam. Di sekarang pun itu terjadi gitu loh. Ya. Saya rasa untuk kali ini saya tidak sepakat dengan Pak Maryam karena narasinya cukup amburadul ini. Lanjut Ustaz Tata. Kalau dalam Islam itu dibatasin ya. Batasan dalam Islam itu ada remnya, rem cakram namanya. Apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau saya nunduk, orang Jawa itu kalau lewat di depannya orang tua, tangannya itu nunduk gitu. Itu namanya penghormatan, ya. Bukan menyembah gitu. Kita itu sendiri gitu loh. Dan sekarang itu banyak sekali terjadi gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang itu yang padahal Coba dikasih contoh coba. Contohnya banyak sekali itu seperti apa coba? ya satu ya kita lihat sekarang itu manusia-manusia yang merasa dirinya itu sudah memiliki agama dan bertuhan, tetapi masih mengikuti merendahkan dirinya untuk mengikuti orang lain atau manusia lain ya. Contohnya. Ya kalau saya saya contohkan nanti nggak enak juga gitu ya. Yang harus jelas lah. Namanya kita itu dialog harus jelas. Diskusi. Ya, maksudnya saya itu saya nggak nanti kalau saya
buatkan contohnya ya lebih kepada nanti, karena maksudnya gini, kalau misalnya sesembahan kita datang ke makam atau kepada segala macam, kita berikan sesuatu, itu kan sudah jelas kan gitu. Ini yang sekarang yang lebih halusnya lagi, itu ada manusia yang secara tidak langsung atau secara langsung kita sudah menyembah dia sebenarnya gitu loh. Ya enggak lah. Batasan dalam Islam misalnya ke kuburan, kan ada dalilnya. Ada masalah juga. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Oh, saya mau ke makam mau apa? Pertama mengingat saya mati. Maksudnya apa? Ya Allah, semewah apapun rumah saya, pada akhirnya tempat saya di sini, kecil rumah saya. Akhirnya dengan begitu dia tergugah. Dia akan macam-macam lagi gitu. Yang kedua, Sekarang ini saya orang tanya tua sama Pak saya. Tata. Hah? Gimana? Izin saya bertanya, menurut Pak Tata, menghina sang pencipta itu bentuknya seperti apa? Menurut Pak Tata? Menghina pencipta. Ya. Ya bisa dengan perbuatan, dengan ucapan. Emangnya dengan apa? Nah, menurut Bang pukul orang tuanya marah. Itu. Saya tambahkan Ustaz Tata dikit ya. Saya tambahkan dikit ya. Ya, silakan. Jadi begini, yang dimaksud menghina Tuhan itu berkata atau mengada-adakan perkataan atau keyakinan yang tidak semestinya, yang tidak sepantasnya gitu. Contoh, Tuhan bukan manusia. Lalu dikatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Lalu dikatakan Tuhan itu mati misalnya. Tuhan itu masuk ke dalam perut rahim manusia misalnya. Nah, itu penghinaan terhadap Tuhan. Gitu Pak Maryam. Ya, kalau begitu kenapa dosa yang paling tidak diampuni sama Tuhan itu di agama Islam itu dosa yang apa? Bukan membunuh, bukan menghina, bukan juga berzina, melainkan dosa yang hanya menyekutukan dia. Kenapa? Oke, saya jawab. Jadi gini, kenapa dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah? Karena memang tujuan Allah menciptakan surga itu untuk orang-orang yang menyembah Allah, yang mentuhankan Allah. Sedangkan Allah menciptakan neraka bagi orang-orang yang tidak mentuhankan Allah. Coba, hukum yang terutama bagi Nabi Muhammad apa? La ilaha illallah. Hukum yang terutama menurut Yesus apa? Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena itu ajaran inti. Barang siapa yang tidak mentuhankan Allah, ini dosa besar. Karena semua ajaran para nabi, hukum yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, sebelum Nabi Muhammad siapa? Yesus, Musa, Daud, semua Salomo, semuanya. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku.
Makanya dosa terbesar adalah menyekutukan Allah. Lalu membunuh, berzina, minum khamr itu dosa besar juga. Tapi tidak sampai kekal di neraka. Yang kekal di neraka cuma satu, bagi orang-orang yang tidak mentuhankan Allah. Karena semua para nabi pasti diutus memperkenalkan Tuhan itu Esa. Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, satu Allah. Terus Daud diperintah untuk mentuhankan Allah satu-satunya. 2 Samuel 7:22. Mazmur 86 ayat 8. Begitu juga Nabi Salomo. Di neraka. Gitu. Lanjut. Iya, jadi Sebentar, bagaimana? sebentar. Ustaz Tahta, host dan saudara-saudara umat Islam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Nabi Muhammad dengan ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun